Yang terhormat Bapak Profesor Dr. Robert Sibarani MS dan Bapak Profesor Dr. Andus Mulyadi MHum. Pada hari ini akan diadakan ujian seminar hasil atas nama Surya Kelana Putra nomor induk 198107009, program doktor yang mengajukan judul disertasi Cooperative Principles in Indonesian Stand-up Comedy atau ICUC, ya, Sociopragmatic Analysis. Saya berikan saja waktu kepada Saudara Surya Kelana untuk mempresentasikan hasil disertasinya. Selamat pagi, Bu Gusti. Selamat pagi, Pak Edi. Oke, sudah kita mulai ya. Silakan. Dan kepada para pengunjung ada sekitar Assalamualaikum semuanya. 17 orang ya yang hadir. Mudah-mudahan dari ujian Surya Kelana ini dapat dipetik suatu pembelajaran ya bagi yang akan ujian, bisa diaplikasikan nantinya, pelajari pertanyaan-pertanyaan, masukan-masukan supaya tidak ada kesalahan-kesalahan lagi di masa depan ya. Baik, saya silakan Surya Kelana. 15 menit saja. Baik, terima kasih Bapak. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hamdan wa syukranillah wa salatu wassalamu ala rasulillah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, atas limpahan rahmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa hadir dalam seminar hasil kali ini. Kemudian salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang sama-sama kita hormati Bapak Profesor Dr. Andus Mulyadi MHum sebagai Ketua Prodi Program Doktor Program Studi Ilmu Linguistik sekaligus reviewer saya pada hari ini. Kemudian Ibu Dr. Anda Gustianingsi MHum PSNLP sebagai Sekretaris Program Doktor sekaligus kopromotor 2 saya. Yang saya hormati Bapak Dr. Andus Edi Setia MF DSP sebagai promotor utama saya yang hadir pada hari ini. Kemudian Bapak Profesor Dr. Syahrul Lubis MA sebagai promotor 1 saya. Kemudian Bapak Profesor Dr. Robert Sibarani MS sebagai reviewer saya, dan yang saya sayangi dan banggakan teman-teman seperjuangan yang hadir pada hari ini. Baik, Bapak izinkan saya untuk share screen. Izin kepada Bapak Ibu, saya akan menyampaikannya dalam bahasa Inggris. Our dissertation title is Cooperative Principle in Indonesian Stand-up Comedy or ISUC, Sociopragmatic Analysis. My name is Surya Kelana Putra. My registration number is 198107009. Introduction. Background. As we know that to understand and interpret easily what the speaker said, the cooperative principle is very helpful in overcoming these problems. If the speaker and listener do not have cooperative principle, they will never arrive at the same meaning of the topic they are talking about. So in this case, often happens just for fun, because people have their own style of expressing their thoughts. One of them is humor. For example, like the context when Indra's mother called him and asked him where he was and advised him not to watch our parents' videos. So, Indra, where are you? Don't watch our parents' videos. In this case, humor in the above context is caused by the violation of maxim of quality because the speaker makes ironic and sarcastic statements. The humorous expression was marked by the words, "Please don't watch our parents." Here are the research questions. The first one is, what kinds of maxims are used by the comedian in presenting their humor in Indonesian stand-up comedy show? And the aims of the research to analyze kinds of maxims used
the comedians in presenting their humor in stand-up comedy. The second research question, what maxims is dominant used by the comedians in presenting their humor in Indonesian stand-up comedy? The aims of the research to find out the dominant maxims used by the comedians in presenting their humor in Indonesian stand-up comedy show. The third one, what cooperative principle are used by the comedians in presenting their humor in Indonesian stand-up comedy show? The aims of the research to find out the cooperative principles used by the comedians in presenting their humor in Indonesian stand-up comedy show. And the last one, why a certain maxim amongst the four is dominant. The aims of the research to analyze a certain maxim amongst the four is dominant. This is the scope of the research focuses on the maxims of humor in Indonesian stand-up comedy. The researchers hope that this research can be used to understand humor in sociopragmatic. The benefit of the study theoretically and practically. Theoretically, this research is expected to be useful for describing how close Indonesian stand-up comedy humor is, as well as contributing ideas about sociopragmatic aspect of humor. While practically, this research is expected to provide good input regarding the closeness of humor in Indonesian stand-up comedy. And also, it is expected to provide insight as well as reference material for other researchers in the context of developing science. Here, a review of related literature, sociopragmatic, pragmatic aspect of humor, humor, Indonesian stand-up comedy. Okay, this is the review of literature, how to distinguish between comedy, humor, and jokes, and then pragmatic aspect of humor in stand-up comedy. The theoretical background, the study of pragmatic that focuses on the grammar of the utterances are related to grammar. It is discussed in pragmalinguistics, whilst if it focuses on the aspect of sociology, it is discussed in sociopragmatics. This is the pragmatic aspect of humor, cooperative principle. According to Cutting, explain the four maxim of cooperative principle. They are maxim of quantity, maxim of quality, maxim of relation, and maxim of manner. According to Martin, divide humor that occurs in everyday social interaction into three broad categories: jokes, spontaneous conversation humor, and accidental or unintentional humor. These are several relevant studies on maxims are exposed to both the researcher's point of view in conducting his own study of maxim to create humor. There are 10 relevant studies here. And this is the conceptual framework, sociopragmatic types of maxim, three forms of humor, and social goals of humor. Research method, the research design. In conducting the research design applied was qualitative descriptive design. The objective of doing research in this dissertation was analyzing specified characteristics of the material in spoken text. Indonesian stand-up comedy from the sociopragmatic points of view. The data and source of data. Data include materials that people doing the study actively, such as transcript. The data of these research are utterances from selected Indonesian stand-up comedy performed by 9 comedians and further mentioned as data source or DS. This is
these are the 9 data sources or DS. The first one is Babe Cabita, 30 utterances, Boris Bokir, 68 utterances, Indra Jegel, 27 utterances, Oki Rengga, 36, and then Karin Putri Lestari, 39 utterances, Lolox, 30 utterances, Rido Brado, 19 utterances, Rizky Teguh, 12 utterances, and then Muhammad Fauzi Saleh, 22 utterances. The instrument of data collection, the researchers as key instrument means that qualitative researchers collect data themselves through examining document, observing behavior, or interviewing participants. So documentary sheet is the supporting instrument of data collection in this paper. This way was used to examine the maximum of humor in Indonesian stand-up comedy. So the technique of data collection is applying the documentary technique. Documentation means that the technique collecting data in the research is based on searching data in the form of live YouTube. Technique of data analysis refers to the process of collecting all data or utterances from the Indonesian stand-up comedy which contain maximum of humor. So it was found 283 data altogether. Data condensation refers to the process of selecting, focusing, simplifying, abstracting, and transforming. Data display as an organized assembly of information that permit conclusion or drawing and action taking based on the Indonesian stand-up comedy, the process and the reason of maximum of humor. Chapter 4. As I have shown before that it was from the there are 9 comedians in here. From this table, it can be seen that there is a quantity, quality, manner, and relation, and it's the number of maxim in here. So the total of the number of maxim in each data source is 283. Here, the number of maxim in Indonesian stand-up comedy. Maximum of quantity, the total is 115 utterances. It means that 40.6%. Maximum of quality, 60 utterances, means 21.2%. Maximum of manner, 49 utterances, means 17.3%. And the last maximum of relation, 59, means 20.8%. So the total of the number of maxim in Indonesian stand-up comedy is 283 utterances. So from the table above, it was clearly seen that all type of maxim were found in Indonesian stand-up comedy with various maxim. They are quantity, quality, manner, and relation. Jadi dari tabel ini bisa kita lihat dengan jelas bahwa semua jenis maksim itu ditemukan di dalam Indonesian stand-up comedy, di mana maksimnya yaitu maksim kuantitas, kualitas, manner, dan relation. Now we go to the chapter 5, the dominant maxim used by the comedians in presenting their humor in Indonesian stand-up comedy. It can be seen in my dissertation. I have shown before that the number of maxims, the total number of maxim is 283, but the number of maxims related to comedy, not all the comedians use the maxim when they make a comedy. In here, it can be seen that quantity 13, quality 11, manner 5, relation 11. So the total number
of maximum use related to comedy only 40 utterances. Jadi dari jumlah 283 maksimum yang digunakan di dalam stand up comedy tadi, yang berhubungan dengan komedi itu hanya 40 utterances ujaran. Maximum use related to comedy found in the Indonesian stand-up comedy, maximum of quantity, the total 13, it means that 14.9%, maximum of quality 11 utterances means 6.5%, maximum of manner 5 utterances means 2.4%, and then the last maximum of relation 11 utterances means for 6.5. So the total utterances 40, so only 30.3% from 100% that maximum use related to comedy. If we compare of maximum in stand-up comedy and maximum use related to comedy, in here the data. Maximum quantity 115, it means that 46%, and then maximum related to comedy 13, and so on. So from the data above, it can be concluded that Paris maximum were used in expressing humor by the comedian as the reaction from the hearer or watcher as the process of communication. Jadi dari tabel ini bisa kita lihat bahwasannya maximum of quantity dominated, yang mendominasi or effectively used to express humor in Indonesian stand-up comedy. The next is chapter 6, cooperative principle used by the comedians in presenting their humor in Indonesian stand-up comedy show. So in stand-up comedy, humor often arises in this process. Humor is different from cynicism, sarcasm, and ridicule. So the best humor, of course, is the expression of the brilliance of the soul and the richness of wisdom. Humor is the most emotional of all styles, which is a kind of wisdom that can arouse certain emotion in human psychology, and some kind of or destroying reality after proper control of logic. So in this research, the humor in stand-up comedy is identified or responded by the audiences. So the description, it can be seen in my dissertation. So from the table in my dissertation, between comedians are C and audiences are A above, it can be concluded that utterances by comedians in their cooperative principle with the audience consist various kinds and number of maxims in order to express their comedy. All kinds of maxims were occupied in comedy or joke content in Indonesian stand-up comedy. That this is the data that I can show. Chapter 7, reason of certain maxim amongst the four is dominant. Alasan maksim tertentu di antara 4 itu dominan. From the overall number of utterances and all kinds of maxim with various number, it was found a number of maxim which were used to express humor. It can be seen in my dissertation. So the indicator of maxim used to express humor by the comedian can be seen from the reaction of the audiences or watchers. So it was a match sesuai dengan yang dikatakan Ruther. The following next question was about the answer of the research question number 2. What maxim actually is dominantly used by the comedian in presenting their humor in Indonesian stand-up comedy show? So it can be concluded that various maxim were used in expressing humor by the comedian as the reaction. Jadi dilihat dari reaksi penontonnya as the process of communication. So the result analysis it was found that maxim of quantity dominated or effectively used to express humor. So the novelty of this dissertation is in expressing humor or jokes in Indonesian stand-up comedy. So the comedian tend to apply maxim of quantity. So maximum quantity means that the comedians and the audience's conversation should be cooperative each other in the way giving amount of information as much is necessary. The comedian should not give more or less information expected to the audiences. So giving information less or more than needed can make the audiences fail to fully satisfy of the expectation of for information which may result in miscommunication during the conversation.
as a Grice suggests the maximum of quantity should follow the two rules. The first one is make your contribution as informative as required, and then do not make your contribution more informative than is required. Conclusion. So the conclusion of this research. The first one is all kinds of maxims are used by the comedian in presenting their humor in innocent stand-up comedy. There are maxim of quantity, quality, relation, and manner. And the second one, maxim quantity is dominant used by the comedian in presenting their humor in innocent stand-up comedy show. And then there is cooperative principle between the comedians and the audiences presenting their humor in innocent comedy show. And the last one, so in answering this question number, the reason of maximum among the four was dominant in this research based on of analysis, maximum of quantity was dominated all utterances uttered by the comedian. It was indication of in order to create a stand-up comedy script that consists of comedy or joke content, it is suggested to consider to use or apply a maximum of quantity. Suggestion, this dissertation was one aspect of pragmatic through socio-pragmatic analysis on kind of discourse, spoken discourse. So the analysis was in the one part of pragmatic aspect, cooperative principle applied in such kind of discourse. Some suggestions were due to postgraduate students and or linguistic scholars and researchers to expand research on linguistics with various aspects of discourse. Hopefully, the result in this dissertation will be a stepstone to start other researches. This is the bibliography of my research. I think Oke, cukup. Promoter. Oke, cukup. Baik, Bapak Ibu sekalian, sudah dipresentasikan hasil disertasi Saudara Surya Kelana Putra. Nah, kami para tim promotor sangat mengharapkan masukan-masukan dari para penguji. Dalam ini ada dua penguji, Bapak Profesor Dr. Robert Sibarani MS dan Bapak Profesor Dr. Andreas Mulyadi M.Hum. Seperti kesepakatan kita, saya undang pertama sekali ya Bapak Profesor Dr. Andreas Mulyadi M.Hum untuk memberikan saran-saran, masukan-masukan terhadap hasil karya Saudara Surya Kelana. Silakan Bapak Profesor Dr. Andreas Mulyadi. Baik, sebaiknya ditutup dulu ini layarnya. Tutup. PowerPoint-nya tutup dulu, Surya. Baik, terima kasih Pak Edi. Suara saya cukup jelas ya, Surya Kelana Putra. Iya Pak. Jelas. Ya, saya kurang nyaman ya membaca disertasi saudara ini. Bukan karena semata-mata ditulis dalam bahasa Inggris, tetapi juga terkait dengan banyaknya kesalahan teknis dan substansi dari disertasi. Nah, yang pertama yang ingin saya singgung soal teknis penulisan, misalnya saudara menyebut saya dan Pak Robert itu sebagai reviewer ya. Saya baru dengar istilah penguji disertasi itu disebut istilahnya reviewer, kayak mereview sebuah artikel dalam jurnal. Bukankah status kami adalah penguji, examiner, bukan reviewer? Jadi istilah dari mana ini dapatnya ini? Saya pun nggak tahu ini saudara menggunakan istilah reviewer untuk kami ini. Ya, ini perlu dibedakan antara penguji dan review ya, peninjau sebuah artikel. Kemudian yang saya ingin komentari masalah teknis yaitu di daftar isi. Ini saya melihat daftar isinya itu sepertinya perlu diperbaiki ya. Misalnya untuk bab 2 tinjauan pustaka atau kajian pustaka itu kan ada butir 222 humor ya.
Tetapi di 2425 ada juga bentuk humor dan fungsi humor. Sebenarnya kan lebih sistematis kalau bentuk humor dan fungsi humor itu disatukan saja dengan humor. Di situ diterangkan. Karena ini kan terkait dengan konsep. Ya. Ya, Prof. Kemudian yang lain misalnya di bab 3 itu ada butir 361, credibility. Biasanya nggak dibuat orang kalau cuma satu cabangnya itu sendirian gitu. Nggak sistematis dia. Kalau mau dibuat subbab, subbagian, ada kawannya. Kalau ada 361, ada 362. Kalau nggak ada, lebih bagus nggak usah. Iya, Prof. Itu yang saya pahami. Ya. Iya, Prof. Kemudian di bab 4, itu jenis-jenis maksim, ada kualitas, ada relasi, ada manner, cara. Kuantitasnya mana? Kok nggak ada? Kan itu kan jenis-jenis maksim yang digunakan. Ya. Apakah memang maksimum kuantitas di dalam stand up comedy itu nggak ada? Sehingga hilang ini satu maksim di sini. Ya, ini masalah teknis loh, Surya. Iya, Prof. Masalah teknis yang lain misalnya saudara mengatakan begini di dalam halaman 1. Bahasa dibatasi sebagai alat komunikasi yang efektif di antara orang-orang. Kan begitu ya. Lalu di kalimat kedua, bahasa juga diterima sebagai piranti atau alat untuk menyampaikan pesan. Bukankah pengertian kalimat yang kedua ini sama dengan kalimat pertama? Sebagai alat komunikasi, bahasa itu memang menyampaikan pesan. Artinya tidak ada gagasan baru, sehingga ngapain ada kata also di situ. Language is also. Kecuali ada informasi baru sebagai selain dari fungsi bahasa sebagai alat komunikasi. Kalau bahasa sebagai alat komunikasi, memang salah satu di antara alat komunikasi itu adalah menyampaikan pesan. Tapi kalau saudara mengatakan bahasa bukan hanya sebagai menyampaikan pesan, tapi juga menyembunyikan kebenaran, itu informasi baru. Itu baru boleh pakai kata also. Jadi informasi tambahan itu boleh kita gunakan kata juga gitu. Jadi hati-hati, penyampaian ide yang sama jangan gunakan also. Ini bahasa Inggris Anda ini kan perlu dicermati juga gitu. Ya, Anda kan menyampaikan dalam bahasa Inggris ini. Ya. Kemudian di kalimat berikutnya di paragraf kedua itu kalimat pertama, Anda mengatakan disertasi ini bisa menyajikan analisis prinsip kooperatif dalam stand up comedy basisnya. Titik 2, analisis sosiopragmatik. Ini kan judul. Jadi jangan dituliskan judul di dalam sebuah kalimat. Kalau Anda menuliskan judul, Anda harus gunakan tanda petik. Jadi Anda bisa saja mengatakan menyajikan analisis prinsip kooperatif dalam stand up comedy. Tidak perlu ada titik 2 di dalam sebuah kalimat seolah-olah ini mengesankan sebagai judul, tapi tidak judul gitu. Jadi harus cermat betul Anda menggunakan bahasa. Masalah teknis yang lain adalah ketika Anda mengurutkan nama ahli, itu di paragraf ketiga, mengurutkan nama ahli, sebaiknya pengurutan nama ahli itu berdasarkan alfabet. Ini kan tidak ini. Ada Haley 2019, Nixon, tiba-tiba P, W, R, J. J itu masuk lagi. J itu kan di awal. Jadi urutannya harus jelas tuh A, B, C, D-nya, bukan berdasarkan tahun. Karena yang dirujuk oleh pembaca nanti di dalam daftar pustaka itu kan urutan nama. Paham nggak sampai sini, Surya? Paham, Prof. Kalau Anda paham, nanti ini perbaiki semua ini. Baik. Karena di kalimat-kalimat berikutnya juga urutannya nggak berdasarkan urutan alfabet ini, tapi tahun. Iya, Prof. Ya, ini Iya, baik, Prof. ini sudah pernah diajarkan oleh narasumber waktu ada pelatihan atau workshop kita itu, ya. Tapi tampaknya tidak Anda terapkan dengan baik di dalam disertasi ini. Oke, kemudian ada kalimat-kalimat yang secara teknis sebenarnya kurang bagus ya, karena Anda menyatakan sesuatu tapi tidak menggunakan sumber. Misalnya di halaman 2. Anda berani mengklaim bahwa pragmatik itu tidak mempunyai metodologi. Di paragraf kedua, halaman 2. Science pragmatic has no methodology. Ada nggak? Ada, Prof. Pertanyaan saya, ini pendapat Anda atau pendapat ahli? Pendapat saya, Prof. Pragmatik tidak memiliki metodologi. Hah?
Pendapat kamu? Iya, Prof. Kamu yakin bahwa pragmatik tidak memiliki metodologi? Kalau nggak ada metodologi, bagaimana dia sebagai sebuah cabang ilmu? Nggak bisa berdiri sebagai sebuah cabang ilmu. Apakah itu sosiolinguistik, pragmatik? Dari mana sumbernya Anda pakai? Sehingga Anda berani mengatakan bahwa pragmatik tidak memiliki metodologi. Nggak yakin saya ini pendapat Anda. Pasti ada pendapat ahli. Kalau ada, sebutkan sumbernya. Itu yang saya tuntut. Baik, Prof. Jangan Anda mengatakan sesuatu tanpa didukung oleh argumentasi, tanpa didukung oleh referensi. Ini doktor loh ini yang mau dihasilkan ini. Jadi hanya berupa asumsi, dugaan. Kalau nggak ada argumentasinya. Oh, Ibu. Oke. Ibu, saya kan dari Masalah teknis tadi yang lain katanya adalah ada ruangan di sini untuk buat meju. masalah Dari- teknis. Oh, Pak Dokter. Anda Robert. terangkan terlalu banyak soal teori itu di bab 1. Apakah penjelasan tentang teori itu letaknya di introduction, Saudara Surya? Misalnya, Anda terangkan Maxim Levinson, Anda terangkan Maxim Gries di halaman 4, 5, dan seterusnya. Apa memang posisinya di sini ini? Di introduction? Sebagai support aja, Prof, untuk sebagai pendukung, Sebagai apa? sebagai pendukung untuk Pendukung apa? Pendukung apa? pendapat saya Pendapat apa yang didukung? Pendapat apa yang didukung oleh pernyataan Maxim Gries dan Maxim Levinson ini? alasan saya di dalam menulis disertasi ini dalam latar belakang. Saudara Surya, tahu nggak saudara isi sebuah introduction itu apa sebenarnya? Kira-kira kalau kita mau menulis introduction, yang mau kita tulis sebenarnya apa? Di bab 1 itu. Alasan penulis di dalam mengapa mengambil topik ini, Prof. Nah, topik Anda apa? Cooperative principle. Subjek penelitiannya itu Kooperatif prinsipal. ya. Enggak, objek yang Anda kaji kan stand up comedy. Iya, Prof. Berarti yang akan Anda analisis itu fenomena tekstual di dalam stand up comedy. Mengapa Anda memilih stand up comedy? Mana contoh fenomena yang menarik perhatian Anda memilih topik ini? Kalau Anda bercerita teori, tempatnya di bab 2. Buktinya nanti terjadi redundansi. Anda terangkan juga Gries di bab 2 kan? Iya, Prof. Untuk apa? Berulang-ulang. Yang Anda perlu terangkan adalah kesenjangan penelitian yang Anda temukan dari riset-riset sebelumnya. Siapa saja yang sudah mengkaji stand up comedy dengan menggunakan kajian sosiopragmatik atau pragmatik? Siapa di dunia ini? Tidak ada Anda ceritakan di sini. Lalu di mana philosophical doktoralnya? Jangan Anda bercerita tentang kajian humor hanya dalam konteks Indonesia. Anda harus bicara konteks humor dalam konteks dunia. Saya tidak menemukan ini. Bagaimana Anda bisa menemukan riset gap kalau Anda nggak menceritakan riset-riset sebelumnya tentang humor ini? Itu yang Anda ceritakan. Itu yang Anda harus kemukakan fenomena lingual sehingga Anda menarik perhatian untuk mengkajinya dari sisi prinsip kooperatif. Ambil satu contoh lah datanya. Misalnya data apa yang Anda temukan di dalam stand up comedy, Saudara Surya? Tapi mau gimana lagi, soalnya mami papi itu semenjak aku kecil langsung pindah ke Amrik, jadi nggak bisa gitu. Lagian Benedion untung nggak Benedion ini, Benedion dari kubu anak band. Apa yang menarik di situ? Apa yang sulitnya dikaji itu? Sehingga Anda memerlukan ini harus diteliti. Karena ada sesuatu di dalam teks ini. Apa? Yang uniknya, yang sulitnya. Kemukakan argumentasi Anda. Nggak ada sama sekali.
Jadi bukan letaknya teori itu di bab 1. Alasan memilih topik. Berikan sejumlah alasan didukung oleh referensi. Alasan kita memilih topik itu bisa berangkat dari fenomena, bisa berangkat dari bacaan. Kalau berangkat dari bacaan, kita harus melihat penelitian-penelitian sebelumnya yang relevan dengan kajian kita. Kita tunjukkan sejauh mana hasil-hasil riset sebelumnya yang berbeda dengan kita. Di mana kekosongan-kekosongan yang mau kita isi. Itu yang disebut dengan riset gap. Nggak ada Anda teriangkan di sini. Anda malah bercerita tentang Maxim Grip, tentang Levinson, yang sebenarnya bisa diletakkan di bab 2. Catat itu, Surya Kelana Putra. Baik, Prof. Kita lanjut ke bab berikutnya. Pendekatan Anda kan sosiopragmatik nih. Betul ya? Iya, Prof. Sebenarnya kalau pendekatan Anda sosiopragmatik, untuk apa Anda bicara lagi pragmatik di halaman 13? Sebagai satu bagian tersendiri. Fokus Anda mestinya sosiopragmatik. Kalaupun mau diterangkan pragmatik, terangkan di bagian sosiopragmatik. Istilah sosiopragmatik diambil dari pragmatik sebagai sebuah cabang. Terangkan satu paragraf saja. Tapi Anda lebih banyak menerangkan sosiopragmatic approach. Bagaimana cara kerjanya dalam menganalisis data. Itu yang harus Anda terangkan. Ini menjadi persoalan ini karena Anda tampaknya agak ada kebingungan. Di satu sisi Anda menggunakan judul analisis sosiopragmatik, tapi Anda juga banyak bicara tentang pragmatik. Anda bicara definisi pragmatik. Untuk apa? Tahu Anda akibatnya? Bab 1, bab 2, bab 3 Anda sekitar 80 halaman. Bab pembahasan Anda juga sekitar 80 halaman. Makanya disertasi Anda ini hanya berjumlah 160 halaman. Besar kepala dengan badan sama. Kalau diumpamakan manusia nggak proporsional ini, Surya. Harusnya lebih besar badan dari kepala. Jadi kalau Anda buat bab 1, 2, 3, 80 halaman, mestinya lebih dari 100 halaman adalah bab pembahasan. Itu baru ideal. Makanya nggak layak ini sebuah disertasi. Seperti halaman tesis ini. Nggak sampai 2 halaman. Bahkan ada satu bab yang jumlah halamannya hanya 10 halaman saja. Satu bab. Apakah layak sebuah bab hanya 10 halaman? Oke. Baik, Prof. Jadi karena direkam, saya harapkan Anda bisa mendengarkan baik-baik nanti ketika malam-malam merenung, ya, memperbaiki ini. Saya lanjut ke berikutnya. Ada kesalahan mendasar dalam disertasi ini, Surya. Ini ya saya mau kasih masukan ini. Iya, Prof. Kesalahan mendasarnya apa? Kesalahan mendasarnya adalah saya tidak melihat Anda melakukan pengelompokan data. Dan saya tidak melihat Anda menguji data dalam menentukan tipe maksim. Ini menjadi pertanyaan dasar. Kita lihat dulu bab 4. Ya, bab 4 Anda. Itu kan Anda bicara jenis maksim yang digunakan dalam stand up comedy. Oke? Anda bicara jenis maksim itu. Tiba-tiba di halaman 81 Anda langsung masuk ke tabel jumlah maksim. Anda tentukan sudah jumlah maksim kuantitas dari A13, kualitas 6, sebagainya. Maka sebuah pertanyaan besar muncul di benak pembaca. Pertanyaannya adalah, bagaimana cara saudara sebagai seorang peneliti dalam mengidentifikasi maksim itu? Coba jelaskan di sini. Misalnya ada sebuah teks, Anda tentukan dia maksim kuantitas, seperti di halaman 82. Bagaimana caranya? Tidak ada Anda terangkan. Sekarang saya mau Anda terangkan ini. Bagaimana Anda mengatakan bahwa data 1 adalah maksim kuantitas? Data 2 adalah maksim kualitas. Silakan, Surya. Baik, terima kasih, Prof. Awalnya kan ini diambil transkrip dari YouTube mengenai data source-nya, sumber datanya. Kemudian
dipilihlah data-data yang mengandung maxim stand up comedy, dan kemudian sesuai dengan pendapat para ahli Grace, baru ditentukanlah setiap utterances-nya itu masing-masing maxim ini. Dia nggak menjawab. Pertanyaan saya bagaimana cara menentukan bahwa itu maksim kuantitas? Caranya bagaimana? 2 tambah 2, 4. Bagaimana caranya? Kan harus tahu. Apa tesnya? Apa alat ujinya? Apa pemarkah yang terdapat di dalam teks itu sehingga Anda mengatakan itu kuantitas, ini kualitas, ini cara? Nggak ada. Bagaimana kami tahu? Saya minta penjelasan saudara. Ini kan saudara tentukan ini sudah. Kalau saudara nggak tahu cara menentukannya, bagaimana saudara dapat tahu jumlah maksim yang dominan? Wah, kacau ini. Anda mengatakan yang dominan itu adalah maksimum kuantitas ya? Iya, Prof. Betul, Surya? Iya, Prof. Bagaimana tahu Anda itu yang dominan? Kalau jumlah cara menentukan tipe maksimnya Anda nggak tahu? Saya minta satu contoh saja. Prosedur analisis data yang Anda gunakan data nomor 1, yang Anda sebut sebagai maksimum kuantitas. Sebenarnya sedih juga ya, aku sebagai orang Batak nggak terlalu mengerti bahasa Batak. Di mana kuantitasnya? Jadi gini, Prof, seperti yang Grace katakan pada tahun 75 hal 45 mengklasifikasikan maxim ada 4 kan, kuantitas, kualitas, relation, dan manner. Kuantitas itu makes your contribution as informative as required. Jadi buat kontribusi informasi yang dibutuhkan, do not make the contribution more informative than is required. Jadi setelah membaca, sebenarnya sedih juga ya, aku sebagai orang Batak nggak terlalu ngerti bahasa Batak sesuai dengan yang disampaikan Grace. Ini adalah informasi yang diharapkan gitu. Jadi ini ditentukan maximum quantity. Saya kira ini persoalan besar nih Pak Edi. Saya kasih contoh Surya ya. Saya kasih contoh ini supaya Anda paham ya. Biasanya kalau disebut maksimum kuantitas, kualitas memberikan informasi yang diperlukan ya. Misalnya ada dialog. Siapa nama Bapak? Oh, nama saya Mulyadi, tapi waktu kecil nama saya bukan Mulyadi. Waktu kecil nama saya Julian Rinaldi. Tapi karena saya sakit, orang tua saya memberi saya nama Mulyadi. Itu artinya memberikan informasi berlebihan, tidak sesuai dengan yang diperlukan. Karena saya cuma tanya, siapa nama Bapak? Cukup dijawab, siapa nama Bapak? Mulyadi. Di mana alamat Bapak? Jalan ini. Itu baru namanya kualitas. Tapi kalau sudah berlebihan informasinya, itu tidak melanggar maksim. Artinya, penentuan maksim itu harus dari percakapan, dari dialog. Nah, pertanyaan dasar saya, ini menjadi penting ini, Surya. Yeah. Karena di satu sisi Anda mengatakan stand up comedy itu adalah monolog, tapi di sisi lain Anda mengatakan ini adalah conversation. Sekarang, menurut Anda stand up comedy itu sebuah monolog atau sebuah dialog, Surya? Karena kalau dia dialog, monolog, nggak mungkin ada maksim. Iya. Conversation, Prof. Seperti yang saya conversation, dialog. Alasannya conversation apa? Alasannya conversation apa? Dialog, Prof. Maksud saya dialog karena ada reaksi daripada audiences ketika the comedian itu menyampaikan utterances-nya dengan mengatakan dengan tertawa atau merespon apa yang komedian itu sampaikan. Iya, kalau reaksi setuju, tapi reaksinya hanya bentuk respon tertawa, tapi tidak ada pendengar itu bercakap-cakap dengan komika untuk disebut sebagai dialog. Karena biasanya lawan monolog itu dialog. Cobalah Anda baca kembali disertasi Anda, Surya. Di satu sisi, Anda sebenarnya mengatakan ini monolog, tapi di sisi lain Anda mengatakan ini conversation. Saya bingung ini. Maka penting dirumuskan dulu ciri atau definisi dari stand up comedy. Karena setahu saya, stand up comedy itu, Surya, adalah penyampaian pesan yang sudah disusun oleh seorang komika kepada pembaca. Ceritanya bisa beda-beda itu.
Ada beberapa topik disampaikan dalam satu narasi dan nanti ditutup dengan punchline. Iya. Itu yang membuat penonton tertawa. Reaksinya penonton itu hanya ketawa, nggak ada berbicara dengan komika untuk disebut sebagai dialog atau percakapan. Bagaimana kita mendapatkan maksim? Itu yang saya bingung. Makanya pertanyaan dasarnya adalah apakah tepat penerapan prinsip kooperatif untuk stand up comedy? Karena untuk menentukan maksim kuantitas, kualitas dan sebagainya ini, itu ukurannya apa? Saya benar-benar tidak paham ya untuk membaca disertasi saudara ini, termasuk pengelompokan. Anda mengelompokkan, Anda tidak melakukan pengelompokannya, Anda hanya melihat dari sisi komika, misalnya Babe Cabita. Anda paparkan semua maksim Babe Cabita. Sudah, termasuklah di dalamnya maksim kuantitas, maksim kualitas, dan sebagainya. Anda paparkan nanti Silolog, termasuk maksimnya. Saya kira, Surya, kalau kita mau bekerja dengan baik, kita nggak peduli siapa narasumbernya, siapa yang memberi teks. Tapi teks-teks yang ada dari 9 komika itu kita kumpulkan. Mana yang tergolong dalam maksim kualitas, kita kumpulkan semuanya. Nggak persoalan itu dari si Babe, dari si Lolox, dari si Karim, kita kumpulkan semua. Mana maksim cara kita kumpulkan. Lalu lihat perbedaan cara mereka di dalam menyampaikan teks itu. Kenapa digolongkan ke dalam maksim cara, kenapa digolongkan ke dalam maksim kualitas, dan sebagainya. Bukan seperti yang Anda lakukan ini. Anda lakukan ini, Anda paparkan semua data. Pusing saya. Saya yakin pembaca juga pusing. Coba lihat misalnya, di halaman 108. Coba lihat, 108. Nampak, Surya? Sudah, Prof. Halaman paragraf 2. Iya, Prof. Bagaimanalah pembaca memahami disertasi saudara ini? Data A1, A5, A6, A8, I, 10. Kemanalah mata pembaca mengarah? Kemanalah saya harus membuka ini semua ini? A1, A5, C13, C14, D, I10, I14. Apa nggak pusing pembaca? Jangankan pembaca, Anda sendiri pun barangkali bingung ini kalau Anda mengidentifikasi data seperti ini. Iya, Prof. Jadi cara Anda itu tidak memudahkan pembaca dalam memahami apa yang Anda mau sampaikan. Jadi cara Anda mengelompokkan data, cara Anda menganalisis data tidak sesuai dengan harapan. Termasuk dari segi penomoran. Tidak ada penomoran data yang Anda lakukan secara kronologis. Kadang-kadang Anda pakai C12, D3, Anda merujuk kepada narasumber, bukan nomor penyajian data. Saya nggak tahu di mana Anda belajarnya ini. Jadi kesimpulan saya sebenarnya jujur Surya, ini belum layak sebagai sebuah disertasi. Saya kira harus dibongkar habis. Makasih Pak Edi. Terima kasih, Prof. Baik, terima kasih Prof. Mulyadi. Dan sudah diberikan alat bongkarnya, ya. Jadi nanti Saudara Surya Kelana sudah bisalah membongkar disertasi yang sudah dikerjakan lebih dari 1 tahun ini. Mudah-mudahan dengan masukan-masukan yang bernas dari Bapak Profesor Mulyadi, Saudara Surya dapat memperbaiki ya. Nanti didengarkan betul itu rekamannya. Jadi kita sama-sama perbaiki, terutama sistematika ya, sistematika penomoran dan pengidentifikasian data ya. Jadi di sini belum jelas, nampak bahwa penentuan maksim itu belum jelas diberikan oleh Saudara Surya. Jadi nanti barangkali kita bisa duduk bersama dengan promotor 123 untuk melihat ya, mempertimbangkan dan menerima masukan-masukan dari penguji pertama tadi. Baik, saya undang Bapak Profesor Besuarani ya, untuk memberikan masukan. Terima kasih. Ya, dengar suara saya? Dengar, baik. Ya, saya fokus pada permasalahan penelitian itu. Ada apa namanya? Coba lihat halaman berapa itu?
Ya. Halaman ada 4 permasalahan penelitian dan tujuannya. Ya. Coba lihat. Coba yang pertama, baca dulu yang pertama. Yang pertama, terima kasih Prof. What kinds of maxims are used by the comedian in presenting their humor in Indonesian stand-up comedy show? Kira-kira tujuannya apa itu? Coba lihat. Untuk menganalisis jenis maksim, to analyze kinds of maxim used by the comedian in presenting their humors when they practice their stand-up comedy. Okay, excuse me. Shall I just say, give you the questions in English or in Indonesian? Pardon, Prof? Mana lebih bagus? Saya kasih bahasa Inggris atau bahasa Indonesia? Do you understand Indonesian? Iya, paham, Prof. Yang mana kamu lebih bagus? Bahasa Indonesia atau bahasa Inggris? Keduanya, Prof. Keduanya. Oke, nanti berarti saya campur-campur saja ya. Iya, Prof. Nomor 1, sebenarnya permasalahannya maksim seperti apa? Ya kan? Berarti ini hanya nggak perlu menganalisis. Hanya mengatakan ya maksim ini, maksim seperti ini. Baju seperti apa yang kau pakai, Surya? Meja, Prof. Baju seperti yang dipakai Pak Mulyadi. Nggak perlu kita menganalisis kan? Jenis. Nah, itu Jenis. mungkin nanti lihat ya, saya lihat Jenis. akan kebingungan sendiri kita nanti jawabannya ini. Bagi saya ini nggak perlu menganalisis, nomor 1. Ya kan? Hanya menunjukkan saja, mengidentifikasi saja ini. Nah, udah itu nomor 1. Nomor 2, coba baca. What maxims is dominant used by the comedians in presenting their humor in Indonesian stand-up comedy? Nah, ini juga, kalau ini bolehlah menganalisis. Ini dari segi kuantitatif ini. Iya, Prof. Jadi ini kuantitatif, tapi ini kuantitatifnya sangat rendah. Hanya melihat misalnya ada beberapa mana yang dominan gitu. Nah, nanti hubungkan ini dengan metodenya ya, yang semua apa itu, dengan juga datanya ya. Ya. Yang ketiga, coba. What cooperative principles are used by the comedians in presenting their humor in Indonesian stand-up comedy show? Ya, coba tujuannya apa? To find out the cooperative principles used by the comedians in presenting their humor in Indonesian stand-up comedy show, Prof. Iya, ini kan sebenarnya kalau mau menganalisis itu hanya mengidentifikasi seperti ke nomor 2. Ya kan gitu. Nah, yang terakhir coba. Why a certain maxim amongst the four is dominant? Kenapa maksim tertentu itu lebih dominan? Oke, jadi begini. Nomor 1 ini datanya dari mana kamu dapatkan? Data. Ini Prof, ini maaf Prof, agak disampaikan sedikit. Ini pertanyaannya adalah what kinds of maxims, Prof? Jenis maksim seperti apa? Bukan maksim apa? Iya, padahal itu nomor 2 juga begitu. Nomor 1 dengan 2 berarti sama. Iya, mana yang dominan gitu kan? Oke, nggak apa-apa. Nah, datanya dari mana ini? Datanya dan dari bagaimana cara mendapatkan? Iya. Datanya dari hujaran yang diambil dari transkrip 9 komedian di YouTube, Prof. Oke, nah jadi metodenya apa? Metodenya kualitatif. Ini kan ada hubungan dengan itu. Ya, oke. Kualitatif apa? Modelnya, model apa yang digunakan untuk yang kualitatif itu? Untuk mendapatkan datanya. Analisis isi, Prof. Itu kan sumber data itu kan? Iya, Prof. Kan sumber data itu kalau apa yang dari apa itu kan dari yang dari YouTube itu sumber itu kan? Iya, Prof. Datanya itu jelaskan nanti di metode. Iya. Datanya dan cara mengambil apa namanya data itu. Metodenya ya. Tapi harus pilih dulu model mana yang digunakan sehingga begitu. Nah, itu harus dieksplisitkan itu di bab metode. Ya.
untuk nomor 1. Nah, itu nomor 1. Nah, kemudian lalu di hasil itu di bab berikutnya di hasil itu dibuat dia dalam bentuk, kalau boleh dalam bentuk tabel supaya betul-betul jelas dia. Nah, itulah yang saya maksud dengan hubungan antara metode penelitian dengan hasil itu. Kalau teori atau konsep nantilah itu boleh dicocok-cocokkan ya. Tapi yang paling penting adalah metode untuk nomor 1 dan hasilnya. Hasil itu buat seringkas mungkin dan bentuk, kalau boleh dalam bentuk tabel ya. Iya, Prof. Hasil. Belum diskusinya, belum apa namanya pembahasan nanti itu membahas yang hasil itu. Oke, selesai nomor 1. Ya. Tetapi ada hal yang saya ingin sampaikan nanti untuk itu di akhir dari apa namanya nomor 4 ya. Nomor 2 dulu, maksim apa yang dominan. Ini kamu menggunakan desain penelitian apa? Apakah masih kualitatif di sini nomor 2? Karena kalau dominan sama dengan di sini. Berapa orang kita peserta ini apa, Surya? 27, Prof. 27. Iya, Prof. Mana yang dominan? Laki-laki atau perempuan? Perempuan. Mana yang dominan? Mahasiswa atau dosen? Nah, itu dia. Kan nggak perlu kali dia sebenarnya itu. Hanya lihat itu semua jumlahnya, datakan, baru buat nanti dominannya. Nah, ini gunakan yang deskriptif ya. Mungkin ini kalau mau buat persentase boleh aja. Ini deskriptif di kuantitatif. Tapi tentu ini bukanlah pekerjaan S3 kan begitu. Nah, nanti dibuat di situ apa namanya, kemudian sama dengan ini kalau kita buat 47 ini dibuat namanya mulai dari Dr. Gustianingsih, Dr. Edi Setia dan sebagainya, dibuat baru diklasifikasi lah dia. Dibuat tandanya. Kalau Robert Sibarani laki-laki, Gunis perempuan. Jadi nanti bisa kita lihat mana yang dominan. Menggunakan itu juga tabel ya, Prof, seperti ya? itu nanti. Ya buat tabelnya. Tapi sekali lagi nanti akan saya jelaskan lagi apakah ini memang pekerjaan S3 atau tidak. Nah, kan gitu nanti. Tapi saya kira itulah nomor 2 itu yang bisa saya beri masukan. Tapi kamu jelaskan nanti apakah itu menjadi pekerjaan S3 atau tidak. Itu enggak urusan saya kan, apa Surya. Urusan saya hanya mengarahkan saja ke sini. Udah selesai nomor 2. Nanti kamu bisa lihat itu desain penelitiannya yang deskriptif, tentu itu lebih pada kuantitatif. Nanti mungkin buat persentasenya untuk nomor 2. Eksplisitkan itu di metode. Ya kan? Iya, Prof. Nah, oke. Nah, selesai dulu nomor 2. Ini kan bicara hasil, sebenarnya hasil kita ini, bukan ujian sebenarnya, ya. Nah, yang ketiga, apa ini? Prinsip apa? What cooperative principles are used by the comedian in presenting their humor in Indonesian stand-up comedy show? Iya, perhatikan ini. Kooperatif apa yang digunakan oleh para komedian dalam menghadirkan humor mereka? Yang digunakan. Yeah. Ini juga memilih dari situ kan. Memilih dari yang ada itu yang mana yang prinsip kooperatif kan gitu. Iya, Prof. Nah, sama dengan ini yang mana mahasiswa. Kan mengidentifikasi aja ini. Nah, nomor itu. Gitu juga nanti buat dia apa nama hasil. Nah, kalau untuk ini desain penelitiannya bolehlah kualitatif, tapi model apa yang digunakan? Sekali lagi, tidak mesti sama modelnya. Mana model kualitatif yang lebih cocok untuk nomor 1, 2, 3, 1, 3 gitu. Nomor 2 tadi kuantitatif kan, yang ada persentase supaya agak keren dia. Tanyalah orang statistik kalau persentase itu apa kira-kira modelnya, kira-kira begitu. Meskipun itu ini per ini kali 100 kan itu aja sebenarnya itu nanti. Nah, tapi nomor 3 begitu juga. Ada hasilnya. Dari hasil itu baru jelaskan. Nah, yang terakhir ini, nah data nomor 1, 2, 3 itu kan dari apa itu? Dari 9 transkrip YouTube itu kan? Iya, Prof. Dari 9 YouTube itu. Nah, nomor 4 ini dari mana datanya? Maaf, Prof. Gimana, Prof?
Nomor 4 ini, apa nomor 4 di bahasa Indonesia? Apa yang kembali? Bahasa Inggris apa tadi? Why a certain maxim amongst the four is dominant? Kenapa maxim salah satu itu lebih dominan dibandingkan yang lainnya? Iya, dari mana kira-kira datanya itu? Kan nggak mungkin dari YouTube. Kalau ditanya, mengapa Pak? Ini lihat saya sekarang kan? Lihat baju saya sekarang ini. Iya, keren, Prof. Bukan kerennya. Kalau ditanya Pak Mulyadi ini, mengapa Pak Robert menggunakan ini, atau Pak Mulyadi? Apalagi kalau dilihat dari gambar saya atau video saya, mana bisa? Harus tanya saya. Mengapa saya gunakan sekarang ini? Dan tadinya pun saya sudah permisi ke Kaprodi supaya saya terakhir. Harus saya yang ditanya. Maka nomor 4 ini, yang kamu tanya adalah orang-orang yang komedian itu. Mengapa itu yang digunakan? Jangan menghayal. Kan gitu dia. Tanyalah orang itu nanti. Untuk nomor ini yang paling penting. Nomor 4 ini S3 ini. Betul-betul S3 nomor 4 ini. Iya, Prof. Tapi 1, 2, 3 tidak. Karena begini. Nanti bukalah taksonomi belum. Iya, Prof. S1 apa? 2 kotak pertama apa? Coba taksonomi belum. 2 kotak pertama apa? Mengidentifikasi. Apa? Coba buka di. Bentar, Bukakan di apa itu? Buka di Google itu. Iya, bentar, Prof. Coba apakan dulu supaya apa? Nanti jadi apa-apa pula. Supaya apa? Tadi apa? Iya. Udah? Bentar, Prof. Remembering dan identifying. Identify. Itu untuk S1. Paling dasar ya. Itu untuk S1 itu. Dan D3. Jadi kalau kamu hanya mengidentifikasi, nah itu tadi. Maka buat itu supaya jangan 2 kotak pertama. 2 kotak kedua apa? Mengaplikasikan. Apa, Surya? Mengaplikasikan. Iya, dan menganalisis. Jadi menganalisis dan mengaplikasikan itu S2 sebenarnya. S3, itulah yang 3 kotak ketiga itu. Mengevaluasi. Kedua kotak ketiga. Iya, harus itu. Jadi kamu harus bisa merumuskan ini loh supaya enak komedinya itu. Supaya sakit perut kita mendengarkan. Harus begitu dia. Kamu harus bisa creating, menciptakan gitu. Dan evaluating, mengevaluasi yang ada. Nah, jadi saran saya, Surya, saya sudah baca ini dalam waktu yang singkat. Memang kalau nomor 4 itu bagus itu. Tapi datanya bukan dari buku Stenningsee. Bukan dari pembimbing. Apalagi dari buku-buku. Harus dari orang yang menggunakan itu. Sama seperti saya tadi. Jangan tanya buku Stenningsee kenapa Pak Robert menggunakan pakaian ulos ini. Harus Pak Robert ditanya. Nah, kalau istri saya pun tidak tahunya itu akan asal kupilih tadi itu orang buru-buru saya pergi. Tidak tahu di istri saya. Jadi jangan kawannya komedian itu. Jadi 9 komedian itu dari apa? Dari tim yang berbeda ya. Ya, mereka adalah pemenang. They are the winners in every season. Yeah. So you have to go there and just say you have to interview them. Harus interview mereka. Kenapa buat begini? Kenapa begini? Sehingga nanti harus bisa kamu menciptakan satu sebenarnya. Creating kan katanya kan. Dari evaluasi itu kamu meng-creating ini loh komedi supaya enak. Saya hanya ingin katakan kamu itu harus menjadi ahli komedi. Dari segi pendekatanmu. Seringkali kita bicara mengenai komedi, tapi tak tahu kita rohnya komedi itu. Harus secara holistik ya. Jangan kita lihat dari segi fonemnya saja, kata-katanya saja, itu terlalu kecil kita. Kamu udah buat besar kamu ini bicara mengenai komedi, tapi ketika mau ditanya nanti bagaimana komedi itu Pak Surya, kamu nggak tahu pula, oh saya hanya tahu tentang morfemnya. Waduh, jangan gitu. Tapi dari pendekatanmu itu ya. Jadi saya kira begitu saja dari saya. Saya sangat setuju nomor 4. Itu sangat S3 ini. Iya, Prof. Ya, tetapi datanya dari mereka. Ya, nggak boleh dari bila perlu. Iya, bila perlu undang mereka ke Medan, berkomedi mereka depan kami, kan enak itu. Waktu kamu apa? Atau ke sana. 1, 2, 3 dengan apa namanya berat hati harus saya katakan angkat dia menjadi S3. Jangan mengidentifikasi ya.
Iya, Prof. Nah, itu dia, Prof, itu yang kira-kira. yang nomor Ya. 4, yang sebenarnya nomor 4 tadi Surya cantum Nomor Prof. 4 itu bagus, tapi datanya harus dari mereka. Tidak boleh dari transkrip ya, Ya. Prof. Tapi sudah Tidak Surya bisa, karena kalau bicara mengapa, itu sebenarnya nggak bisa lagi dari benda itu. Harus juga Ya. kita lihat dari orang yang menyimpan benda itu, apa di baliknya. Nah, maka kalau saya katakan pendekatan itu adalah, itu pendekatannya di desainnya di fenomenologi. Nggak bisa, itu namanya berangan-angan atau menduga-duga kita. Tapi nomor 1, 2, 3 boleh saja itu buat menjadi 1, tidak perlu 3 itu kan, atau menjadi 2, tapi angka dia menjadi S3. Datamu semua itu penjelasannya kan sama saja. Kan tidak ada yang mengatakan harus 4 rumusan masalah, enggak itu. Iya. Karena saya lihat nomor 1 dengan nomor 2 itu agak-agak sulit itu dibedakan. Kalaupun mau dibuat, akhirnya apa namanya berulang-ulang, tumpang tindih dia. Nah, itu saja saya kira masukan dari saya. Angka dia menjadi itu, bukan saya mengatakan, itu taksonomi Bloom itu mengatakan 4 kolom pertama itu memang bukan untuk S3. Nah, itu sebenarnya untuk itu lebih rendah itu. Tapi tidak apa-apa, harus melewati itu juga. Iya, Harus kenal analisis, kemudian juga bisa kita evaluating and creating, kan begitu dia. Iya, Prof. Saya kira itu apa Surya ya. Jadi saya tidak Terima kasih banyak apa namanya mengulang. Saya dengar tadi semua apa yang disampaikan Prof Mulyadi. Masukan dari saya itu diperbaiki. Kalau bicara mengenai hasil itu selalu mudah dilihat. Buat tabelnya ya. Iya, Prof. Tampilkan dia mudah. Kemudian bahaslah itu. Ya, tingkatkan dia sampai tingkat apa namanya evaluating. Ya, sebenarnya itu di atas menganalisis, tapi ada penilaian yang benarnya di situ, ada nilai yang terlihat di situ. Nah, itu bedanya dari analisis itu. Jadi mengevaluasi itu sudah menilai kita. Jadi bukan hanya melihat misalnya, oh ini hidungnya mancung, ini pesek, enggak begitu. Tapi kita melihat mancung itu bisa saja ganteng, cantik, tapi apa namanya juga bisa sebaliknya. Demikian juga pesek itu. Jadi bukan masalah ukuran, tapi masalah pasnya itu sudah mengevaluasi, menganalisis hanya saja tadi nih ukurannya, hidungnya mancung, ini pesek, itu dia. Enggak menghubungkan dengan yang lain. Kalau mengevaluasi kita hubungkan dengan pipinya, kita hubungkan dengan bibirnya dan sebagainya, sehingga pesek pun dia ukurannya, tapi tetap apa namanya cantik atau ganteng. Demikian juga mancung itu. Coba kalau hidung saya mancung ini, lihat hidung saya ini kan. Bayangkan kalau hidung saya mancung. Payah, makan pun saya payah nanti. Saya angkat dulu hidung saya baru makan saya. Kan bagus juga. Iya, Prof. Ya, santai-santai Seperti ini aja ya. udah ganteng ya kan. Nggak simetris ya. Gitu aja ya Surya ya. Jadi Terima kasih dikerjakan banyak, itu. Saya tidak mengatakan buang, tidak. Tapi bisa dikerucutkan itu, disatukan ya, angkat Prof. dia menjadi ya. Oke, saya kira itu Pak Ketua Sidang. Saya kembalikan pada Ketua Sidang. Baik, terima kasih Bapak Profesor Dr. Robert Sbarani MS yang telah memberikan masukan banyak sekali ya. Mudah-mudahan bisa dicerna oleh Saudara Kelana dan kami sebagai promotor juga bisa menangkap ya apa masukan-masukan yang diberikan oleh tim penguji tadi. Dan penting juga bagi mahasiswa penonton ini ya. Jadi tidak hanya untuk Surya itu masukan-masukan itu, ya, tapi juga bisa dipakai pada waktu kita menulis sehingga kejadian-kejadian yang hari ini itu tidak akan berulang ya bagi Anda semua. Kemudian dari promotor silakan Prof. Sahrun itu memberikan masukan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Saudara Surya ya, Iya, Prof. Anda ibaratnya ketika kami dulu jadi mahasiswa tahun 70-an, Anda lagi di Rodan ini ya, di Pelonco ya. Ya, jadi memang begitulah ya, karena memang ujian itu walaupun seminar, tapi kan orang melihat kekurangan-kekurangan kita ya. Kadang-kadang tidak kita lihat.
Kita pikir itu semua udah bagus ya, ternyata orang lain melihat ya. Jadi ini bukan hal yang aneh ya. Ya, kadang-kadang memang bukan Anda sengaja itu kesalahan itu kan, tapi karena mungkin karena kesibukan, karena kurang perhatian mungkin, tapi nggak sengaja sebetulnya kan. Jadi ini kan kita akan perbaiki nanti semuanya kan. Iya, Ya, kita bersyukur bahwa penguji dapat melihat semua kekurangan-kekurangan ini ya, dan disampaikan di hadapan kita semuanya ya, di hadapan Anda dan kami juga sebagai promotor ya. Saya hanya sedikit saja menyarankan untuk menguatkan tadi, Alhamdulillah. menguatkan saran Pak Mulyadi, Profesor Mulyadi ya. Ini kan supaya kelihatan gapnya ya. Kenapa ini perlu dilakukan ya? Stand up comedy ini kan karena saya lihat rata-rata ya bukannya di S3, S1, bukan hanya S1 aja ya, S2 kurang sekali apanya kuatnya latar belakang kita kan. Kenapa? Kalau ditanya orang kenapa harus stand up comedy? Kenapa yang harus yang ini? Begitu banyaknya ya, ribuan ya stand up comedy yang ada di di permukaan bumi ini kan. Tapi kenapa ini Anda pilih? Kan gitu. Jadi itu harus terjawab dulu supaya nanti orang tertarik membaca hasil penelitian ini kan. Jadi tadi pun kan ada masih banyak juga kesalahan tadi ya, Anda kadang-kadang mengatakan monolog padahal harus dialog kan, nggak mungkin di monolog ada apa kan, ada maxim yang seperti itu kan. Nah, jadi saya kira itu yang dasarnya dulu ya, iya, Prof. supaya nanti di dasarnya tidak salah kita ya, baru kita melanjut nanti. Ya, saya juga berterima kasih kepada Pak Profesor Wisberani yang melihat bahwa masalah nomor 4 itu sangat bagus ya. Ya, memang dulu ini kan tidak ada sebetulnya ini ya. Pertama kali nggak ada ini waktu Anda buat proposal. Lalu saya pun melihat ini perlu, maka saya sarankan buat ini supaya ada warna S3-nya dan Anda setuju, dan ternyata Pak Robert pun melihat ini sangat penting ya. Nah, saya kira itu saja Pak Ketua, Pak Edi, untuk apa saja untuk menguatkan semangat Surya ini ya, supaya Terima nanti kasih semua banyak, Prof, atas masukannya. Baik, terima kasih Bapak Profesor Dr. Saron Lubis MA. Perlu nih diberi suntikan darah semangat ini ya. darah segar ya. Darah segar. Jadi Surya ini ibarat perang, senjatanya kurang dia. Ya. Hanya bambu runcing, tapi semangatnya cukup bagus. Ya. Sementara penonton ini udah punya senjata kaliber, tapi nggak maju-maju. Gitu ya. Ada beberapa ini yang belum ujian ini. Ya. Ada sekitar 17 orang nih yang belum maju. Ya, barangkali dengan semangat Surya ini kawan-kawan bisa ikutlah ya. Majukan saja hasil karyanya, sehingga nanti banyak masukan-masukan dari para penguji. Terakhir Ibu Dr. Gustianingsih, silakan. Ya, terima kasih Dr. Edi Setia, MSD, memberi kesempatan pada saya. Baik, Surya Kelana Putra. Iya, Bu. Kita sudah banyak berdiskusi ya kemarin ya. Iya, Bu. Nah, salah satulah diskusi kita itu apa yang disampaikan oleh Pak Mulyadi ya, dari segi filosofis bahasa itu memang mestinya muncul dalam sebuah latar belakang. Iya, Bu. Dan itu mungkin sudah dicatat ya, Surya, sudah dicatat, tapi mungkin belum sempat diperbaiki. Mudah-mudahan nanti pada waktu ujian tertutup sudah muncul hal itu ya. Iya, Jadi apa yang kita diskusikan tadi muncul sebagai sebuah saran dari Pak Mulyadi. Baik, mengenai masalah teknis ya, bener lah, masa pengujinya disebut reviewer, kan gitu. Iya, Enggak ya, maaf, Bu. nanti di Maaf, nanti Bu. itu Iya, jawabannya dilingkari ya, dilingkari maaf, itu Bu. benar ya. Nah, kita harus setuju itu. Iya, Bu. Nah, kemudian benar juga ya, saya setuju seperti saran dari Pak Mulyadi bahwa kalau memang tidak ada rinciannya di halaman 4 itu, kredibilitas itu nanti kita hilangkan saja, karena nggak ada 1, 2, 3. Kalau namanya rincian tuh ada 1, 2, 3 dan seterusnya ya.
Nah, jadi hal-hal seperti itu yang perlu nanti dicatat baik-baik supaya tidak muncul lagi pada waktu ujian tertutup. Begitu juga kenapa nggak ada maksim kuantitas? Apa memang betul nggak ada ya? Atau memang kamu lupa memasukkannya ya kan? Ya, Bu. Nah, karena kamu tadi sebutkan ada 4 dominan, nah, itu jadi catatan ya. Jangan lupa itu dicatat betul-betul. Nanti waktu memperbaiki dibuka lagi kembali ya. Rekamannya dibuka, catatannya juga dibuka supaya jangan ada yang terlupa. Baik, Bu. Nah, kemudian kemarin juga kita sudah berdiskusi mengenai masalah pertama, benar ya, itu masuk cuma sekedar mengidentifikasi ya, itu masuk ke kualitatif, tapi sebutkan modelnya apa, itu yang belum disebutkan ya. Bu. Begitu juga yang nomor 2 itu sebenarnya masuk ke kuantitatif, cuma kuantitatifnya itu yang belum muncul, karena di dalam metodologi Surya semuanya disebutkan sebagai kualitatif. Tapi kata dominan itu adalah milik kuantitatif. Nah, itu nanti difikirkan ya kuantitatif model yang mana ya juga harus supaya dijelaskan supaya pembaca bisa memahami isi tulisan Surya. Baik, Bu. Dan yang nomor 3 itu, nomor 3 dan 4 ini memang milik S3 ya, milik kamu mengevaluasi dan merumuskan creatingnya situ tuh muncul ya. Disinilah mungkin nanti analisis sosiopragmatiknya yang harus muncul. Karena memang di sini belum ada ya, belum Iya, Bu. muncul ya analisis sosiopragmatiknya. Apakah memang harus sendiri-sendiri sosiologi pragmatik enggak ya, Iya. sosiopragmatik. Nah, jadi konteks juga harus bicara, siapa yang berbicara, di mana, kepada siapa, dalam situasi apa, konteksnya gimana. Nah, itu sosiopragmatiknya akan muncul. Nah, itu nanti di nomor 3 dan 4. Itulah milik S3, milik kamu ya, milik kamu Surya. Iya, makasih. Nah, ini benar ya, saran dari Pak Robert, kita harus terima, kamu harus wawancarai 9 itu ya, kamu cari datanya ya, 9 yang 9 dari yang kamu dapatkan data dari YouTube itu ya, kalau bisa ya. Dan ini yang menjadi satu novelty kamu, milik kamu. Kalau nanti disertasinya dicari, dibaca mana nih punya Surya nih. Nah, ini ada nih novelty yang paling luar biasa nih ya. Nah, seperti itu ya, ini perlu dimunculkan. Jadi nilai eksplisit metodologinya juga harus terlihat ya, harus terlihat. Jadi seperti yang catatan yang disampaikan oleh Pak Robert itu metodologi dan hasil harus berhubungan ya, harus berhubungan. Jadi itu semua sudah kita diskusikan bersama dan mudah-mudahan bisa menjadi satu catatan buat Surya untuk diperbaiki pada waktu ujian tertutup. Saya sangat apresiasi bahwa Surya punya semangat yang tinggi ya, unik, lucu ya, sehingga bisa memotivasi orang lain seperti yang dikatakan Pak Edi tadi ya. Orang lain mungkin sudah cukup datanya tapi belum berani. Kamu harus berani ya. Apalagi kamu dapat beasiswa ya. Iya, Bu. Beasiswa. Jadi semangatnya harus ini tapi harus benar ya. Harus benar dicatat, harus benar, nggak boleh menghayal. Kan gitu ya. Iya, Bu. Saya pikir itu saja yang perlu disampaikan Pak Edi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih Ibu Gustianingsih. Saudara Kelana, silakan closing remark. Okay. Thank you very much for your comment, suggestion, and criticism. I will revise soon as soon as possible. Thank you. Terima kasih kepada Bapak Ibu penguji. Saya akan merevisi sesegera mungkin. Terima kasih. Baik, terima kasih Saudara Kelana. Tadi saya ingatkan juga kepada kawan-kawan mahasiswa ini ya. Jadi setiap masalah dalam penelitian, research question itu harus tentukan bagaimana cara pengambilan datanya, metodologinya itu ya. Kalau ada 4 pertanyaan, itu keempat-empatnya itu harus dijelaskan metode pengambilan data, metode analisis data, jenis penelitiannya, paradigmanya apa, itu ingat itu. Jadi nanti dengan harapan, dengan mendengarkan ini, yang seperti yang diujikan oleh Saudara Kelana ini, ke depan itu tidak akan terjadi lagi.
Jadi para mahasiswa yang belum ujian atau yang lagi menulis disertasi, bisalah dilakukan hal-hal yang menyangkut masalah metodologi penelitian, paradigma penelitian, dan lengkap itu ya dibuat. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita tunggu nilai ya. Jadi Bapak Ibu sekalian bisa mengirimkan nilai ke Nila sehingga nanti kita bisa tentukan hasil ujian yang akan Saudara Surya Kelana terima pada hari ini. Ya. Kita istirahat sebentar. Ya. Gitu Kak. Ganti Pak Sharon, mohon dikirim Pak nilainya Pak. Iya, bentar ya. Harus dipoto lagi apa nih lembaran ini atau langsung Iya aja? Pak, kalau Ya. bisa foto Pak biar ada bukti Pak. Oh iya ya, iya ya. Kadang harus ada bukti, Pak. Harus ada barang bukti. Ya. Pak, Robert juga iya Pak nilainya Pak. Yang lain, mahasiswa yang lain, semangat ya, semangat. Harus menyusul ini ya, menyusul Nila. Surya. Ini ada Ya, Pak. Maria Ufa besok, Ramawati, yang lain-lain ya. Nila, Ya Pak. saya hubungi dia apa dengan nomor lain nggak bisa? Oh iya ya, oke Pak, oke Pak. Oke. Ini tinggal kita tinggal berdua di sini ya? Ah, enggak lah. Nila. Enggak Pak, rame Enggak, nih Pak. Pak, rame Pak. Banyak nih Pak, Rama, rame iya. kami. Makanya Bapak kuhubungin di Nila mana? nggak bisa Kok di sini. sudah berdua? Nggak bisa kuhubungin Nila di sini. Lihat aja dia apa? Lihat dia apa ya di Nila. Bisa mempersembahkan 3 menu masakan lokal untuk masakan lokal itu kreasi dari Pizza di next level menuju nasional food tradisional. Oke, yang barusan yang ada api yang dibakar pakai api itu kita bisa adalah menurut versi siapa sebagai amus bus atau makanan berbeda dan untuk Ada situ Siti Ayu Nur Hidayati. Oh enggak tahu, bukan di prodi ya.
Baik, Bapak Ibu sekalian, nilai sudah masuk ke saya. Dan lagi saya ucapkan terima kasih kepada tim promotor, Bapak Dr. Saron Lubis MA, Bapak ini apa ini? Salah. Ibu Gustianingsih, terima kasih masukan-masukan tadi. Dan terima kasih juga pada tim penguji, Bapak Profesor Dr. Robert Sibarani, Bapak Profesor Dr. Andes Mulyadi M.Hum. Hasil ujian pada hari ini atas nama Saudara Surya Kelana Putra, nomor induk 198107009, yang telah mengikuti ujian seminar hasil barusan, nilai yang diperoleh adalah B+. Jadi saya ulangi lagi bahwa nilainya adalah B+. Jadi, terima kasih kepada para penguji dan para promotor. Demikian ya ujian ini. Sudah ada apa kata-kata terakhir, ucapan terima kasih barangkali. Alhamdulillah. Surya sangat bersyukur. Terima kasih kepada Profesor Mulyadi, Ibu Gusti, Pak Edi, Prof. Syahron, yang telah banyak memberikan masukan. Alhamdulillah, insya Allah akan segera revisi masukan yang sangat luar biasa sehingga bisa segera ujian tertutup. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah Subhanahu wa taala bisa membalas dengan yang jauh lebih baik. Sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan teman-teman juga bisa menyusul seminar hasil dan kita bisa wisuda bareng-bareng. Assalamualaikum, terima kasih. Kembali kepada luar biasa mengajak wisuda bareng-bareng. Ayo kawan-kawan, semangat ya. Buat Pak Mulyadi senang ya. Semangat. Biar tamatnya tepat waktu. Semangat. Semangat mahasiswa yang lain semua. Semangat. Baik, demikian saja barangkali saya tutup ujian seminar hasil atas nama Saudara Kelana Putra dengan ucapan alhamdulillahirabbil alamin. Sampai ketemu, salam sehat bagi kita semua. Baik Bapak Ibu.